Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, lancar urusan, dan lancar rezeki ya. Amin. Teman-teman, aku share kegiatan aku lagi ya. Masih dengan kondisi badan yang agak meriang. Jadi akhir-akhir ini tuh jadi lebih sering tiduran, rebahan gitu ya. Ini selepas aku sholat, terus nanti sembari mengerjakan kegiatan rumah tangga sedikit demi sedikit. Karena meskipun cuma meriang biasa gitu ya, tapi kalau dipaksain untuk terus diforsir mengerjakan kerjaan rumah tangga seperti biasanya saat kondisi badan masih fit itu kadang-kadang suka kayak mundurnya itu agak kelayangan gitu. Teman-teman, sembari aku aktivitas rumah tangga, di sini aku mau sharing-sharing ya tentang tema yang akan aku bahas kali ini tentang seputaran keuangan rumah tangga. Dan yang akan aku bahas kali ini adalah alasan tetap boros meski sudah berhemat. Kadang tuh kita merasa gitu ya, kayaknya tuh kita udah berhemat, udah bikin budgeting atau udah catat semua keuangan rumah tangga, baik pemasukan maupun pengeluaran. Tapi kok rasa-rasanya tetap boros atau rasa-rasanya tuh tetap minus, atau bisa dibilang juga nggak punya tabungan dan boncos. Apa aja sih biasanya hal-hal yang menyebabkan keuangan kita tetap boros meski kita sudah berusaha berhemat? Sebab yang pertama yaitu tidak ada rencana keuangan yang jelas. Kadang-kadang kita tuh pengen hemat hanya dengan membuat budgeting atau mencatat pemasukan kita berapa, lalu pengeluaran kita berapa. Tapi kita tidak melakukan evaluasi pada setiap pos budget yang kita buat. Pos budget mana yang dirasa ini masih bisa dihemat nih, atau pos budget mana sebenarnya yang masih bisa dipres atau dikurangi budgetnya. Atau misal memberi alternatif pada pos budget, misalnya nih pos budget untuk membeli skincare itu kan tidak dilakukan setiap bulan. Nah, kita tuh bisa atur budgetnya dengan sedemikian rupa. Jadi tidak setiap bulan itu kita masukkan pos budget untuk membeli skincare. Lalu untuk aku sendiri biasanya upaya untuk menghemat adalah ketika belanja bulananku aku bagi menjadi 4 dalam sebulannya, seperti belanja mingguannya. Aku lakukan seminggu sekali, jadi aku bisa belanja kebutuhan aku yang benar-benar habis, karena memang toko atau tempat belanjaan yang biasa aku belanja itu dekat dari rumah, terus juga promo-promonya lumayan banget. Jadi saat promo yang benar-benar murah, aku bisa beli barang yang aku butuhin. Dan mobile seterusnya ya, kayak misalnya minggu ini aku beli perlengkapan dapur, mungkin minggu depan aku bisa membeli perlengkapan kebersihan, dan seterusnya. Jadi tidak ada barang yang mubazir. Aku juga sesuaikan juga kebutuhan barang-barang kebutuhan rumah tanggaku untuk kebutuhan 1 bulannya. Misalnya, aku hanya membutuhkan sabun cuci piring dan juga karbol dengan ukuran yang lebih kecil dalam setiap bulannya, maka aku akan membeli dengan takaran yang secukupnya. Jadi aku nggak membeli berlebihan. Kadang pingin hemat karena yang ukuran besar itu harganya lebih miring atau lebih murah. Kita beli yang ukuran besar, padahal untuk kepentingan aku sendiri dengan anggota keluarga yang masih kecil atau masih sedikit, membeli dengan ukuran yang lebih kecil itu sudah cukup. Jadi masih ada sisa budget dari anggaran belanja tersebut gitu. Misalnya dalam 1 bulan biasanya aku anggarkan 600.000 untuk belanja bulanan. Tapi setelah aku bikin belanjanya per minggu, aku ambil aja uang 100.000 untuk pergi belanja bulanan yang dibuat seminggu sekali. Maka nanti akan ada kembalian yang bisa aku tabung atau aku belanjakan hal-hal kecil seperti garam ataupun penyedap rasa maupun seperti lada bubuk. Hal-hal kecil yang kadang-kadang tuh suka ada aja gitu ya yang kita butuhin. Jadi biasanya dengan budget anggaran 600.000 untuk belanja bulanan yang aku belanjakan sebulan sekali, kadang itu habis, kadang cuma nyisa berapa puluh ribu, tapi dengan dibagi menjadi 4 minggu, kadang aku masih bersisa 150.000 atau 100.000, itu udah lumayan banget. Lalu juga di sini aku usahakan juga membuat saving challenge atau tantangan menabung dengan goals atau impian yang ingin aku beli. Jadi keuangannya itu lebih terarah gitu ya.
menabung sedikit demi sedikit, tapi untuk mencapai tujuan keuangan. Misalnya dalam 1 tahun aku harus membeli sesuatu nih, jadi aku targetin menabung sisa-sisa anggaran rumah tangga yang aku targetin dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya yang paling pokok itu adalah untuk kebutuhan saat Ramadan dan Lebaran. Lalu di sini juga diusahakan juga untuk selalu bertumbuh dan mengembangkan diri untuk mendapatkan penghasilan sampingan meskipun penghasilannya tersebut tidak besar. Penghasilan sampingan diimbangi juga dengan menabung sedikit demi sedikit dengan evaluasi budget bulanan yang sering kali aku lakukan. Itu efektif banget untuk mengontrol keuangan rumah tangga aku, terutama di pos budget pengeluaran, sehingga meskipun sedikit tetap akan ada sisa-sisa budget anggaran rumah tangga yang bisa di-save atau disimpan. Berhubung juga keuangan rumah tangga aku di sini minim, pos budget yang biasanya menguras kantong banget adalah pos budget untuk jajan atau cemilan dan makan di luar. Makanya di sini alhamdulillahnya berhubung aku hanya ibu rumah tangga biasa, seringkali waktu senggang aku bikin untuk berbagai macam kegiatan seperti bikin cemilan gitu ya, stok-stok cemilan untuk mengurangi pos budget anggaran jajan di luar. Lalu sebab yang kedua yang membuat kehidupan keuangan kita tetap boros meskipun sudah berusaha berhemat adalah dengan gaya hidup berlebihan. Nah, ini biasanya untuk kita-kita yang mulai membaik nih keuangannya, yang tadinya mungkin keuangannya minim terus lambat laun menjadi lebih stabil atau lebih bertambah pendapatannya, atau yang karirnya naik jabatan gitu ya. Kadang-kadang dengan seiringnya berjalannya waktu, pendapatan kita bertambah, lalu kita juga menaikkan gaya hidup sehingga gaya hidup kita itu sedikit berlebihan dari gaya hidup kita di masa lampau. Contohnya suka belanja impulsif, yaitu belanja yang sebenarnya nggak kita butuhin, belanja karena kita itu hanya tergiur promo dan diskon murah. Memang barang-barang tersebut di diskon murah dan ada promo yang menarik, tapi ketika kita tidak butuh, sama aja kita itu membuang uang longgar kita yang sebenarnya uang-uang tersebut bisa kita save atau kita tabung. Lalu ada juga contoh saat pemasukan naik, gaya hidup kita juga ikut naik. Misalnya yang tadinya nggak ada masalah tuh makan di rumah sering-sering atau bahkan setiap hari, atau misal pun sesekali makan di luar di tempat kaki lima atau tenda-tenda kaki lima, sekarang berhubung pendapatannya naik income-nya ikut naik, nah maunya jadi makan di resto atau tempat makan kekinian. Tadinya pakai HP Android nggak ada masalah tuh, fine-fine aja. Sekarang berhubung pendapatan naik, makanya jadi ikut-ikutan kepengen pakai iPhone. Padahal sebenarnya fungsinya sama, terus juga fitur-fiturnya sama. Yang membedakan adalah harganya. Jadi di sini yang dicari adalah prestisnya. Lalu yang tadinya pakai pakaian ataupun barang-barang fashion yang merek lokal yang udah dirasa nyaman di badan kita dengan harga-harga yang terjangkau pastinya, sekarang berhubung pendapatannya naik, terus juga lingkungan pergaulannya jadi beda, untuk kebutuhan fashion pun jadi kepenginnya dengan brand-brand yang import dengan harga-harga yang otomatis lebih tinggi ya dari barang-barang fashion yang biasanya kita pakai. Alasan yang ketiga yang menjadi penyebab kita tetap hidup boros meski sudah berusaha berhemat adalah tidak punya kebiasaan menabung dan terlalu banyak pengeluaran, terutama cicilan. Nah, pernahkah kita mendengar prinsip-prinsip orang terdahulu atau orang tua kita yang senantiasa mengajarkan untuk menabung untuk membeli barang-barang yang kita inginkan? Prinsip menabung tersebut adalah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, yaitu prinsip menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk disimpan demi membeli atau mewujudkan impian atau sesuatu yang kita inginkan. Namun di zaman sekarang, kebiasaan atau prinsip menabung tersebut rasa-rasanya udah tergerus perkembangan zaman. Prinsip menabung tersebut sekarang udah digeser dengan yang namanya prinsip kredit. Kalau dulu ada pepatah bilang kalau bisa cash kenapa harus kredit, rasa-rasanya di zaman sekarang itu seperti terbalik ya. Kalau bisa kredit kenapa harus cash? Rasa-rasanya anonim banget.
berpikir bahwa ketika kita mengambil barang kredit, uang yang akan kita keluarkan itu sedikit, lalu kita bisa mengangsurnya setiap bulan dengan nominal yang sedikit pula. Padahal kadang-kadang kondisi keuangan kita itu naik turun meskipun beberapa orang itu memiliki penghasilan yang stabil. Namun hal-hal dalam kehidupan ini tentunya yang paling pasti adalah ketidakpastian. Banyak sekali kadang-kadang di beberapa bulan ada beberapa penghasilan yang tidak menentu, kadang-kadang ada kebutuhan mendadak yang sifatnya emergensi begitu kan. Lalu zaman sekarang juga maraknya kredit tersebut karena difasilitasi oleh badan keuangan yang memiliki prinsip-prinsip yang lebih memudahkan kita. Jadinya anak-anak muda juga lebih berani untuk mengambil kredit. Padahal kredit itu adalah memudahkan di awal tapi menyengsarakan seterusnya karena pasti platform dan tenor kredit itu jangkanya tidak pendek. Ada pula yang pendek, pasti uang angsurannya lebih besar. Jadi sebenarnya itu sama aja membuat kondisi keuangan kita yang tadinya longgar menjadi lebih sempit. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.